kabarnya hari ini? Baik Pak, sehat luar biasa. Gila, kayaknya kita ada janji ya, Bu Dwi. Oke Pak. Apa yang ingin disampaikan Bu Dwi ini, pertemuan kali ini? Ini Pak, saya itu mau mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar. Karena ada murid saya itu yang kurang aktif, namun dalam mengumpulkan tugas itu selalu nilainya bagus Pak. Pendampingan ke anak ya. Kemudian nanti supaya kita lebih fokus ya Bu ya, kira-kira apa yang jadi fokus pengamatan, fokus pengembangan yang akan diinginkan oleh Bu Dwi? Anak yang tidak mau, anak yang pendiam Pak, anak yang tidak mau bersosialisasi seperti layaknya teman-teman yang lainnya, anak yang introvert seperti itu Pak dalam pembelajaran saya. Oke, Bu Dwi, itu apa ya? Itu mungkin menjadi masalah yang umum terjadi pada guru ya Bu Dwi. Kemudian berarti nanti saya fokus mengamati yang apa nih? Fokus mengamati apa nih? Yang inti Pak. Iya. Oke, baik. Ketika Bu Dwi nanti mengcoaching siswanya tersebut, ada bagian inti dari coaching yang menjadi fokus pengamatan kita kali ini, Bu Dwi. Baik Pak. Kemudian apa nih harapan Bu Dwi untuk kegiatan dengan siswa nanti? Agar nantinya siswa tadi yang pendiam, tidak mau bersosialisasi sama temannya, yang sering menyendiri sendiri itu Pak, bisa bekerja kelompok sama temannya, bisa berbagi, bisa bergembira sama teman-temannya, seperti itu Pak. Oke Bu Dwi, jadi kalau boleh saya ulangi, indikator ketercapaian yang Bu Dwi inginkan adalah anak tersebut bisa berubah ya, mau bersosialisasi, mau berkelompok, mau berdiskusi dengan teman yang lain. Oke Bu Dwi, jadi kalau saya boleh mengulang, nanti fokus pengamatan kita adalah bagian inti mungkin ya, mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh gitu nggih Bu Dwi. Oke Bu Dwi, siap nggih kita mengikut siswa panjenengan, nanti saya menjadi supervisornya, bisa kita mulai nggih Bu Dwi? Siap Pak, monggo bisa masuk kelas saya Pak, mulai sekarang, sareng sama saya. Ya Bu Dwi, semangat Bu Dwi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ya sedikit ada kurang. Seperti yang kita bicarakan kemarin lusa, Pak Andi, Mas Andi itu ingin bertemu ya dengan saya. Iya. Apa betul, Pak Andi? Betul Bu. Kira-kira ada apa, Mas Andi? Ya itu loh Bu, kelas itu kok saya merasa kurang nyaman dengan teman-teman itu. Kalau bergaul itu kok ada perasaan gimana gitu Bu. Kalau boleh tahu apa masalahnya Mas Andi? Ya mungkin saya kan dari kampung yang berbeda Bu ya. Jadi di situ mungkin minoritas, teman-teman saya yang lain itu kebanyakan dari kampung A. Saya cuma sendiri yang dari kampung B. Iya, kita ada jarak atau gimana Bu, sehingga saya agak kurang nyaman. Itu Bu. Mungkin ada alasan lain, Mas Andi. Iya, jadi kadang-kadang itu saya diledek gitu loh Bu. Diledek.
jauh, nggak punya teman sekampung, kadang-kadang gitu. Kemudian ya itu sering ketika istirahat ada yang minta jajan ke saya, sedikit maksa gitu. Nggih. Mas Andi, saya tahu Mas Andi itu kan pintar. Soalnya nilainya Mas Andi itu selalu bagus. Kira-kira apa ya strateginya Mas Andi kok bisa nilainya selalu bagus? Ya saya meskipun di pembelajaran kurang nyaman, bukan berarti kurang nyaman ke gurunya, Bu. Saya merasa kurang nyaman ke teman-teman saja. Tapi semangat saya untuk belajar di rumah itu malah semakin menggebu, Bu. Saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa, gitu, Bu. Jadi semangat saya makin berlipat, gitu, untuk belajar dan belajar untuk membuktikan diri supaya tidak tidak dimintai jajan, kemudian supaya saya dapat teman gitu, agar muncul nyaman gitu loh, Bu, dengan teman-teman itu. Jadi saya belajar terus. Kalau di rumah Mas Andi belajar sama siapa? Biasanya sama kakak, kemudian juga ditemani ibu kadang-kadang. 3 gitu, Bu. Baik. Mas Andi, ada ndak idolanya Mas Andi, gurunya atau teman-teman di sekolahnya Mas Andi? Ada, Bu. Ada. Siapa itu Mas Andi? Yang paling saya suka itu ini, Bu. Guru bahasa Inggris, Bu. Saya sangat sangat mengidolakan, sangat suka banget, Bu. Baik, kalau teman-teman Mas Andi bagaimana? Ada mboten? Ada sih, Bu. Dari satu kelas itu mungkin ada satu sih yang menurut saya bisa saya dekati atau bisa membuat saya sedikit nyaman gitu, Bu, di kelas itu. Kalau Mas Andi temannya minta tolong, Mas Andi apa ditolong atau bagaimana? Misalkan contoh nih, teman ada, Mas Andi ini artinya apa ya dalam bahasa Inggris tadi? Mas Andi bagaimana sikapnya? Ya kadang suka nolong sih, Bu, tapi ya kurang ikhlas itu tadi karena merasa kurang nyaman. Tapi ya tetap saya mau nolong, Bu, tetap saya mau nolong. Asalkan tidak Bu, asalkan tidak waktu ulangan. Tapi kalau waktunya kerja kelompok, waktunya tugas-tugas yang biasa saja, diskusi saya suka, Bu, kalau ada diskusi, bertanya jawab begitu. Berarti Mas Andi sepakat nih kalau saya bilang berbagi bersama teman itu lebih baik, bisa meningkatkan potensi kemampuannya Mas Andi. Seperti itu sepakat napa mboten? Ya sepakat sih, Bu. Kita harus berbagi kayaknya, Bu, ya. Berbagi apa yang kita ketahui, berbagi kebahagiaan gitu ya, Bu, ya. Iya. Supaya, kalau Mas Andi sepakat supaya untuk meningkatkan potensinya Mas Andi itu untuk berbagi itu bagaimana, Mas Andi? Ya saya paling suka itu kalau kegiatannya tuh dalam bentuk kelompok, Bu. Jadi sangat suka banget, Bu, saya bisa berinteraksi, bisa bergurau, menghilangkan ketidaknyamanan itu. Apa yang saya suka, Bu. Oke. Terus dari situ apa harapannya Mas Andi? Saya berharap seiring berjalannya waktu, kalau ada kegiatan diskusi kelompok atau waktu speaking yang sifatnya berkelompok, saya bisa semakin mendekatkan diri dengan teman-teman semuanya, bisa menambah keakraban begitu, Bu, sehingga kita berinteraksi itu ketika dalam kegiatan yang menggembirakan begitu, Bu. Asik gitu loh, yang mengasihkan. Yang mengasihkan ya Mas Andi.
Ya, dari sini berarti Mas Andi itu Bu Guru rangkum, Mas Andi itu mempunyai jiwa sosial. Mas Andi juga suka berbagi. Mas Andi itu mempunyai semangat yang menggebu-gebu katanya tadi, agar mendapatkan banyak teman, dan Mas Andi juga suka menolong. Nah, Mas Andi juga menyebutkan Mas Andi suka berkelompok. Ya. Nah, kira-kira rencana Mas Andi akan melakukan rencana aksi ini kapan, Mas Andi? Saya kira secepatnya Bu ya. Ketika mungkin minggu depan itu kayaknya ada Bu kegiatan diskusi kelompok karena sudah diberitahu Ibu Guru. Mungkin di diskusi kelompok itu saya mungkin akan lebih membuka diri gitu Bu ya. Lebih mengakrabkan diri kayaknya gitu ya Bu ya. Mungkin minggu depan itu Bu. Wah, keren, Mas Andi luar biasa sekali. Ternyata Mas Andi mempunyai jiwa yang ada potensi yang kuat karena berbagi bersama teman akan menguatkan kemampuan kita untuk potensi-potensi kemampuan kita. Nah, saya yakin Mas Andi dapat melakukannya. Iya Mas Bu. Andi, kita nanti akan bertemu lagi seperti yang Mas Andi sampaikan minggu depan itu setelah Mas Andi melakukannya. Siap Bu, siap. Oke, baik Mas Andi, tetap semangat Mas Andi Ya. bisa. Terima kasih Mas Andi, sampai bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Andi. Iya, gimana nih rasanya nih dalam melakukan coaching? Sudah Pak Andi. Sudah melaksanakan. Iya, jadi suka dukanya menjadi guru seperti itu kita menjadi orang tua yang kedua. Apa yang ini Bu Dwi? Yang jenengan rasanya sendiri terkait performa panjenengan ketika melaksanakan coaching kepada salah satu murid tadi. Gimana nih? Pertama saya itu ya sama seperti biasa-biasanya Pak. Nah, terus tadi saya juga sudah mempunyai ide yang beda, dan akhirnya anak tadi yang pendiam itu sudah bisa bersama-sama dengan temannya, mau berbagi, mau bekerja kelompok dengan temannya, tidak menyendiri, seperti itu Pak. Sedikit ada perubahan pada diri anak Budi. Nggih Pak. Jadi Budi bisa nilai bahwa coaching Budi tadi berhasil ya Budi ya? Nggih Pak. Oke Budi, tadi ada rubrik yang sudah kita siapkan di pra. Nah, sekarang saya mohon izin untuk membacakan pengamatan saya berdasarkan rubrik tadi, Budi. Baik Pak. Dan mencari salah atau benar tidak, tapi seperti refleksi kita bersama yang sama-sama belajar. Oke, jadi berdasarkan pengamatan saya tadi sudah luar biasa, sangat bagus. Ketika Budi mengcoach murid tersebut, hal ini nampak dari presence kehadiran penuh Budi. Dari cara berbicara panjenengan bahwa sepenuhnya, kemudian sebagai pendengar yang aktif. Ini didukung dengan gerak wajah Budwi, mimik wajah Budwi ketika anak tersebut memberikan respon. Budwi juga memberikan respon yang luar biasa. Budwi. Kemudian mungkin yang perlu dikembangkan Budwi, pertanyaan sudah bagus, pertanyaan yang Budwi
sampaikan bagus, mampu mengeksplorasi potensi pada diri si anak tersebut. Okay. Namun mungkin pertanyaan di sini nanti bisa lebih terbuka, Bu Dwi, okay, agar anak tidak menjawab dengan ya atau tidak gitu ya, agar lebih terbuka. Kemudian Bu Dwi, apa nih rencana selanjutnya ini setelah melaksanakan coaching terhadap murid tadi? Baik Pak, saya akan melaksanakan strategi seperti itu kepada murid saya yang ada lagi yang seperti itu, dan strategi saya untuk selanjutnya saya juga akan mengajak anak tersebut itu setiap hari menyapanya, setiap hari mengajak bicara, walau hanya sekedar tanya tentang apa di rumah atau berangkat tadi, seperti itu Pak. Jadi saya strateginya mendekatkan diri kepada anak, menjalin komunikasi baik, dan lebih memperhatikan Pak, seperti itu, sampai anak tersebut nanti benar-benar merasa sangat bahagia berteman sama teman-temannya dan bekerja sama dengan teman-temannya. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa Bu Dwi, rencana tindak lanjutnya ini keren banget ini, pasti anak tersebut sangat senang karena diperhatikan lebih pribadi lagi. Oke Bu Dwi, sebelum kita tutup, apa yang jenengan dapat dari proses coaching kali ini? Apa yang jenengan dapat Bu Dwi? Terima kasih ya Pak ya, saya jadi merasa bahagia, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya terhadap murid saya. Terus saya jadi plong gitu karena ada teman untuk saya ajak bicara, seperti itu Pak. Jadi memang segala sesuatunya itu kalau ada bersama teman itu akan lebih ringan, seperti itu. Oke Budi, saya terima kasih telah dipercaya bersama panjenengan untuk menjadi supervisor pada coaching panjenengan. Saya juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama bersama panjenengan. Budi, ada yang perlu disampaikan lagi Bu Dwi? Tidak Pak. Oke. Nanti kita bertemu lagi di sesi permasalahan yang berbeda. Siap. Mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Ketemu lagi nggih lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.